Jungkook BTS memilih satu-satunya anggota yang bisa bertahan hidup di alam liar. Kalau kamu terdampar di hutan belantara, berapa lama kamu akan bertahan? Pada fansign, Jungkook BTS diminta untuk memberi peringkat anggota yang dia yakini dapat bertahan hidup di hutan. Menurut Jungkook, hanya 2 anggota yang punya peluang di alam liar dan 1 anggota pasti akan berakhir mati. Tidak mengherankan, Jungkook menempatkan dirinya di peringkat 1 dalam daftar survivalistnya. Dia cukup kuat untuk membangun tempat berteduh, cukup cepat untuk berlari lebih cepat dari buaya, dan cukup mudah beradaptasi untuk menggunakan peralatan alam demi keuntungannya. Satu-satunya anggota lain dalam daftar Jungkook yang akan bertahan adalah Jin. Pada tahun 2017, Jin muncul di Law of the Jungle, sebuah reality travel show di mana selebriti dikirim untuk bertahan hidup di lokasi terpencil. Jin tidak hanya mengatasi setiap rintangan, dia juga menjaga moral tetap tinggi. Direktur produksi acara memuji kecerahan Jin dan kepositifan yang meluap-luap. Jin pasti akan bertahan hidup di hutan selama ular dan serangga meninggalkannya sendirian. Siapa anggota yang akan berakhir mati? RM, raja yang kikuk ini punya cukup banyak masalah untuk bertahan hidup dalam peradaban, jadi hidup di alam liar tidak mungkin. Anggota BTS lainnya tidak termasuk dalam daftar Jungkook sama sekali, dan tampaknya tidak punya banyak kepercayaan pada keterampilan bertahan hidup mereka. Di sisi lain, berikut adalah 11 momen anggota BTS yang mengasuh Jungkook. Jungkook tidak pernah malu untuk mengakui dampak yang dimiliki para Hyungnya dalam hidupnya. Para Hyung juga suka mengasuh Jungkook, di mana mereka hanya melihat Jungkook sebagai bayi mereka. Inilah 11 momen di mana para anggota mengasuh Jungkook. Yang pertama, mencoba untuk mendapatkan perhatian Jungkook. Semua anggota bergabung dengan Jin dan mulai mengasuh Jungkook. Suga akhirnya mencoba membuat mereka berhenti karena dia pikir Jungkook akan menangis. 2. Menggodanya untuk berbelanja. 3. Mengelus kepalanya. 4. Para Hyung di upacara masuk ke SMA Jungkook. Para anggota bahkan mendorong Jungkook untuk berbicara dengan teman-temannya. 5. Memeluk Jungkook yang emosional. 6. RM hanya mengasuh Jungkook. 7. Para Hyung memberikan reaksi terbaik. 8. J-Hope memberikan beberapa ciuman penuh kasih. 9. Bangga dengan bayinya. 10. Ini adalah J-Hope yang menonton bayi yang sedang tidur. 11. Memberi makan Jungkook. Yang kedua, anggota mana yang dapat menangani alkohol mereka dan anggota mana yang mabuk setelah 1 kali minum. Seperti kebanyakan orang dewasa, anggota BTS menikmati minuman sesekali. Beberapa lebih suka anggur, beberapa seperti soju dan yang lain tidak bisa menangani minuman keras mereka sama sekali. Ketika seseorang penggemar meminta J-Hope untuk memberi peringkat toleransi alkohol dari tertinggi hingga terendah, inilah yang dia tulis. Yang pertama, Suga. Toleransi alkohol biasanya sebanding dengan berat badan, tapi Suga membuktikan bahwa tidak selalu demikian. Suga adalah salah satu anggota BTS terpendek dan teringan, tetapi menurut J-Hope dia bisa minum lebih banyak dari mereka semua. 2. Jin. J-Hope mengatakan bahwa Jin punya toleransi alkohol tertinggi kedua di BTS. Dia pernah mencoba meyakinkan Jimin untuk membiarkannya minum di depan kamera dengan mengklaim bahwa minuman beralkohol akan mendisinfeksi tenggorokannya. 3. Jimin. Menurut J-Hope, Jimin adalah pengecualian lain dari aturan berbobot tinggi sama dengan toleransi tinggi. Jimin adalah anggota BTS yang lebih ringan tetapi bisa mentolerir alkohol dengan lebih baik daripada anggota yang lebih besar. 4. RM. Toleransi alkohol RM berada di peringkat tengah karena dia adalah anggota BTS tertinggi yang mungkin berasumsi bahwa dia punya toleransi alkohol tertinggi di grup. 5. Jungkook. Mengingat berat dan tinggi Jungkook, mungkin mengejutkan melihatnya di peringkat 3 teratas untuk toleransi alkohol terendah. Tapi itu benar, dalam siaran langsung ini hanya butuh beberapa gelas anggur merah untuk membuat Jungkook mabuk. 6. V. Masuk di nomor 2 dalam daftar ringan J-Hope adalah V. V memang minum, tapi karena toleransinya sangat rendah sehingga dia sering memilih minuman non-alkohol.
7. J-Hope. Siapa yang paling ringan dari semuanya tidak lain adalah J-Hope. Siap menikmati minum dengan anggota, tapi Dionysus tidak. Yang ketiga, urutan anggota BTS yang paling menakutkan pada saat dia marah. Seperti semua orang, anggota BTS punya momen-momen yang menyenangkan. Pada fansign sebelumnya, V ditanya siapa yang paling dan paling tidak menakutkan saat marah. Inilah yang dia katakan. Yang nomor 7, RM. Menurut V, RM adalah anggota yang paling tidak menakutkan ketika marah. Meskipun penampilan RM bisa terlihat keren dan bahkan menakutkan, ia dikenal karena kesabarannya yang tidak terbatas. Dibutuhkan banyak hal untuk membuat RM marah, tapi dalam profil Vesta V 2017, ia mengungkapkan bahwa RM merasa kesal ketika orang-orang memainkan musik keras di sebelahnya. 6. V. V menempatkan dirinya sebagai yang kedua dari yang terakhir dalam skala ketakutan. V tenang dan pemarah, tetapi ada beberapa hal yang membuatnya gelisah. Dalam profil Vesta 2017 mereka, BTS mengungkapkan bahwa V merasa kesal ketika orang mengambil makanannya dan mengacaukannya saat dia bermain game. 5. Jungkook. Ketika sampai pada skala ketakutan, Jungkook berada di tempat tengah. Sebagai seseorang yang mengandalkan kemampuannya dan mengharapkan permainan yang adil, Jungkook dapat dengan mudah kesal ketika orang menipu dalam permainan untuk menang. 4. Jin. Masuk di nomor 4 adalah Jin, yang sangat santai dan santai hampir sepanjang waktu. Untuk menghindari membuat Jin marah, jangan duduk di tempat tidurnya dengan pakaian kotormu, mengabaikannya atau menolak untuk berbagi makanan dengannya. 3. Suga. Dengan reputasinya yang savage, tidak mengherankan kalau Suga berada di posisi 3 besar. Faktanya beberapa orang mungkin terkejut bahwa dia tidak mengambil tempat nomor 1. Mengganggu tidur Suga bukanlah ide yang baik, kecuali kalau kamu ingin dikutuk dengan dia. 2. J-Hope. Tuan Saen sendiri adalah anggota yang paling menakutkan kedua. Itu benar. Bahkan ketika J-Hope tidak marah, dia bisa mengintimidasi. Dalam surat V kepada J-Hope, dia meminta J-Hope untuk mengurangi tatapan berapi-api yang dia lihat pada para anggota ketika mereka membuat kesalahan di atas panggung. Kalau dance leader J-Hope biasanya mengintimidasi, bayangkan saja kalau dia sedang dalam mood yang buruk. V mengatakan, "Hosok Hyung, kau memberi kami tatapan menakutkan saat kami membuat kesalahan di atas panggung. Jangan lakukan itu." Yang pertama, Jimin. Menurut V, kamu tidak ingin main-main dengan Jimin. Fluffball manis ini akan menunjukkan giginya saat dia marah. J-Hope secara pribadi dapat membuktikan hal ini. Suatu kali Jimin meletakkan ponselnya di atas permen karet yang lupa dibuang J-Hope. Jimin sangat marah hingga J-Hope tidak bisa memaksa dirinya untuk mengakui kejahatan itu sampai lama kemudian. J-Hope mengatakan, "Ya, aku mengaku padamu sekarang. Pada saat itu, aku tidak bisa memberitahumu bahwa itu adalah aku karena kamu terlalu banyak bersumpah tentang betapa marahnya kamu. Aku tidak bisa memaksa diri untuk mengaku dengan mulutku sendiri bahwa akulah yang menaruh permen karet di sana," kata J-Hope. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.